Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi tahiratin ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa ashabihi al-ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياكم المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kepada ibu, saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal muslimin, jemaah Masjid Babus Salam, Dusun Limo, Kampung Mojalai, Kampung Bau Mojalai, Kota Baru. Alhamdulillah, Kota Baru Mojalai. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita sama-sama duduk di majelis az-zikir seperti ini, yang dengannya mudah-mudahan kita mendekatkan iman, memperbaiki serta mengindahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala setiap hadir di majelis-majelis ilmu ini, berupa ilmu yang sedikitnya bermanfaat, yang banyaknya mengangkat derajat, dan diberikan pula ampunan-ampunan atas segala dosa dan kesalahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam sama-sama kita aturkan untuk Nabiul Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita cintai, yang kita kedepankan, yang kita ikuti dan kita jadikan imam, yang dengannya kalimat kita bersatu, dan dengannya pula mudah-mudahan di akhirat kita berhasil masuk surga dengan rahmat Allah SWT dan diberikan syafaat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai mana kaji setem? Setelah selesai yang akhirnya membatalkan salat. Wudu atau membatalkan salat? Iya, membatalkan salat. Berarti nah, yang ke-8 adalah intiqadul wudu atau datangnya hadas. Berarti dah selesai ya. Intiqadut taharati, yaitu batalnya suci atau batalnya wudu. Kenapa batal salat? Karena syarat atau salah satu dari syarat sahnya salat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi kalau seandainya nanti batal wudu kita sedang salat, jangan malu lah, sebab bukan hanya sekedar batal salat, kalau diteruskan justru kita berdosa, baik makmum maupun imam, Tetapi batal itu memang harus pasti, bukan keraguan-raguan yang disebabkan oleh syaitan. Kadang-kadang dicukir-cukir sesuatu kalau angin, padahal tidak. Padahal tidak, itu namanya was-was, dan itu tidak boleh diikuti. Atau bagelimbak pawik kan,
serasa keluar, tapi ternyata tidak, angin rasa bunyinya tidak ada dan baunya sudah tidak terasa. Tapi harus betul-betul pasti keluarnya angin tersebut yang membatalkan wudu tersebut. Nah, sekarang masuk Syekh menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu. Karena sebelumnya disebutkan bahwa syarat sahnya salat itu adalah mesti dalam keadaan berwudu, bersih dari hadas kecil apalagi besar. Dan pada umumnya orang itu hadasnya adalah hadas kecil, bukan hadas besar. Nah, apa syarat-syarat wudu tersebut? Disebutkan wahya asyrah. Syarat wudu itu adalah 10. Yang pertama adalah al-islamu. Berarti memang Islam ini adalah syarat utama dan pertama setiap amalan. Makanya kalau ada orang tidak Islam berbuat kebaikan, maka amalannya tidak diterima atau tidak sah. Jadi kalau mereka orangnya baik, kenapa tidak masuk surga? Karena dia tidak terdaftar. Ya, sama dengan orang kuliah, mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai 8, bikin skripsi, orang bikin skripsi lainnya. Nah, nilai tinggi, cuman ketika dilihat tidak pernah mendaftar jadi mahasiswa, ya diancak. Nya belajar tidak salah kan, dia nilai tinggi bagus, cuman tidak berhak dapat ijazah. Karena syarat untuk dapat ijazah mesti ada nomor induk mahasiswa. Kalau nomor stambuk dulu ya, nah, jadi harus ada stambuknya, harus ada. Kalau gini apa nomor apa nama anak? Enggak, ini mahasiswa tuh, anak sekolah. NSN ya, apa? NISN, nah, nomor induk siswa nasional. Itu enggak ada nomor induk, belajar memang aja. Enggak tahu gangnya belajarlah. Beda nang buat ijazahnya sih. Sama tahu lan pada nang belajar enggak. Walaupun aku lebih rajin pada yang terdaftar belajar, ijazah tetap enggak dapat. Kalau itu enggak bisa lamar kerja, iya. Enggak bisa di presiden dah. Kau jadi enggak asah. Enggak asah. Apa sebab? Tidak terdaftar jadi mahasiswa. Kalau juga ijazah palsu. Kalau asli tapi palsu tetap tidak bisa. Paham ya kan? Paham. Jadi orang kafir walaupun bagus pekerjaannya, kan banyak orang kafir kadang elok perwangi bohong gitu. Kan ya? Awak tapi bayang-bayang awaknya bertumbuk kawan. Inya kok kita bijak entah maaf ke awak ke. Jadi ya. Pada di bandara Islam bulan puasa mah ini boleh musafir kan, boleh tidak puasanya kan. Jadi launch itu kami karena terlambat di launch Islam makan nak boleh bawa daerah ST-nya tidak permisi ke awak dah. Tapi orang kafir, maaf Pak ya, kami tidak puasa katanya. Kalau awak memang lama jadi dapat awaknya, walaupun tidak masalah. Mereka sebenarnya kan boleh puasa sah kan ya. Islam pun boleh tidak puasa waktu musafir gitu. Cuma maksud saya itu kalau orang non muslim itu permisi ke awak ya, so dia tidak mesti permisi kan. Cuma begitulah kadang-kadang lakunya, tingkahnya lebih bagus daripada sebagian Islam. Tapi tingkah laku yang bagus itu tidak bisa menjadikannya ahli surga. Oleh sebab itu maka kita katakan
Bapak mau masuk surga? Iya. Maka mendaftar. Alhamdulillah pendaftarannya dibuka sepanjang masa, tanpa batas. Tidak ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 orang. Terbuka 24 jam dalam sehari. Dan tidak banyak syaratnya. Tidak banyak syaratnya. Syaratnya satu, mengakui dengan hati. Yang kedua, melafazkan dengan lisan. Yang ketiga, mengamalkan dengan perbuatan. Itu selesai. Ya, kalau mengamal perbuatan sudah tadinya nyala mantap perbuatannya kan ya. Ya, ada sebagian kawan orang-orang luar negeri itu kalau tengok puangnya ya si mengucapkan syahadat masuk surga dah lupa doa lain. Dah lupa dah awak orang Islam kan. Cuman masalahnya ini tidak terdaftar masuk surga. Tidak ada nomor induk ahli surganya. Ada sebab itu makanya mereka dicap ahlun nar. Walakin haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Karena sudah tetap kalimat Rabbmu terhadap orang-orang kafir bahwa mereka adalah penduduk neraka. Maka oleh sebab itu mesti Islam. Mesti Islam. Ini ada sebagian orang non muslim tahu dia faedah wudu itu. Ada seorang dokter, profesor dokter ya, spesialis, pernah menyaksikan seorang pemuda muslim imigran di Austria tentunya di Eropa, di bandara dilihatnya anak itu berwudu. Ini ada tentu wudu tu nah. Tapi dalam ilmu kesehatan yang dia pelajari bahwa membasuh anggota-anggota tadi, kalau kita sebut anggota wudu, adalah sebab-sebab utama selamat dari bakteri masuk ke dalam tubuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok ya deh. Apa buatnya? Wudu, siapa mau jawab? Nabi kami nyabuin, subhanallah. Dia katakan, engkau telah melakukan perbuatan yang kalau rutin kau kerjakan, selamat dari ratusan bahkan jutaan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya wudu itu muslimin harus serius kita maknikan. Harus, makanya di antara yang disuruhkan Nabi kan menggosoknya ruas-ruas jari itu. Kan ini sempat bersembunyinya jutaan ya atau ratusan ribu bakteri. Mereka juga menyela-nyela antara jari jemari ketika wudu atau jari kaki. Makanya kalau kau ada apa nomor sebianan cau mau cemar karena memang tercemar. Kadang wudu memang cik badiwi saja kan ya. Padahal oleh Nabi disuruh di sela-sela, digosok di sela-sela jemari itu supaya hilang dan tanggal yang melekat di situ. Ini tulut yang payah kadang ya. Kadang di dunia kerana badiwinnya. Nah, badiwin kadang taklah bahasa sodor kan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, demikian juga masukkan air ke rongga hidung. Kata Nabi, wabalik fil istinsyaq, laksanakan dengan berlebihan, dengan sungguh-sungguh sampai kadang-kadang sampai bawah sinda, artinya sampai ke ujung atau pangkal hidung sehingga terasa perih. Ternyata itu membantu kelancaran darah ke otak kita. Makanya dia termasuk salah satu cara menghindari dan juga mengobati penyakit stroke. Penyakit stroke. Kini banyak stroke. Kenek-kenek wala stroke kini. Assalamualaikum. Waktu dulu tidak ada suri. Kini lah banyak stroke. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudah sudah kena stroke. Ya memang faktor tadi. Makanan banyak kojo lepak. Kan ya makanan banyak kojo sakena. Kan ya. Kalau dulu 2 pinggan 3 pinggan makan, iya dia pindah ada sisa gula dalam badan lah. Nyetigo lah apa nomor belek basambung bapikui sudah itu. Kayak mak buah sa kati apa nomor sa upio nasi. Buku nasi yang baik. Sudah itu memang gaji-gaji kan dia apa?
balak kan dina yang katir. Makanya ndaklah jangan orang jadi. Apa yang ketiga memang awak dulu ndak mikir baru sakit dah. Kan ya, lah saya lepak ngaku sakit. Kalau ndak terananglah. Obat paling lama itu kalau damam apa? Naspro Supermi. Kan ya? Naspro campur soda water kan? Itu tu obat pasal selimut sampai tak ambil palu. Kalau ndak jamu bojok kajau. Itu. Kalau kini kan ndak. Damam saya kira sodiumnya makanannya banyak. Nah, jadi itu sebab sehingga menumpuk dalam tubuh kita. Nah, wudu termasuk salah satu dari cara terbaik untuk menghalangi bakteri-bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Wallahu musta'an. Apalagi mandi. Kalau mandi itu menurut para ahli kesehatan, kalau tuan-tuan belajar dalam al-ijazul ilmi, yaitu mukjizat ilmiah dalam Al-Quran dan hadis, sekali mandi itu bisa menghilangkan dari kulit-kulit kita 200 juta bakteri yang siap masuk ke tubuh kita. Makanya elok kodok mandi pada jangan mandi. Walaupun tidak mandi, tidak mesti bersabun. Sebab dengan air itu saja itu sudah sangat banyak membantu kesehatan tubuh. Jadi bukan hanya sekedar menghilangkan gatal saja, tidak. Karena ada yang akan masuk ke dalam tubuh kita ditambah dengan wudu tadi. Nah, kembali kepada syarat sahnya amalan itu karena dia adalah ibadah. Maka mesti orang Islam. Kenapa? Karena orang non-Islam tidak akan tahu atau tidak akan pernah ikhlas. Amal diterima mesti dengan syarat ikhlas. Ada orang kafir ikhlas? Ada orang kafir ikhlas? Hah? Orang kafir ada ikhlas? Ini apa ikhlas tu? Tanjunglah malah ikhlas tu apa? Ikhlas itu adalah berazam dalam hati mengerjakan yang disuruh lillah. Tu kafir lillah. Orang kafir kerana Allah yang amalkan? Tidak, makanya amalnya tidak diterima. Maka amalannya tidak diterima. Bagus? Iya, kita tidak pungkiri. Banyak secara sosial orang-orang non-muslim lebih bagus daripada orang kita yang muslim. Tidak kita pungkiri. Cuman sayang tidak masuk aplikasi, tidak terdaftar resmi. Karena apa? Tidak beragama Islam. Nah, yang kedua adalah syarat sah wudu itu mesti dilakukan oleh orang yang berakal, sadar dia apa yang dikerjakan. Makanya orang gila tidak sah wudunya. Kalau sempat ada orang gila tu apa buatannya sedih itu sawilah wudu tadi tengah gila ada nasana. Ya, karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Nah, tidak tahu apa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah at-tamyiz, yaitu mesti sudah bisa membedakan. Itu tamyiz, tahu tamyiznya, sudah bisa membedakan walaupun belum baligh tapi sudah mumayyiz. Tentu kalau sudah mumayyiz itu sah wudunya, apalagi yang sudah baligh. Nah, apalagi yang sudah baligh. Nah, dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua, intinya karena mumayyiz tahu membedakan mana amalan yang harus dikerjakan. Jadi kan sudah dijelaskan ketika menjelaskan syarat sah salat dulu ya. Sudah jelaskan dengan panjang lebar ketika menjelaskan makna atau syarat sahnya salat. Nah, kemudian wat tamyiz wan niyyah. Yang keempat adalah niat. Niat adalah juga masuk dari syarat sahnya wudu. Sebagian masukkannya sebagai rukun wudu. Ya, kenapa dimasukkan syarat sah? Syarat karena dia mendahului dari pekerjaan itu. Kan berniat kita berwudu. Sedang wudu atau sebelum wudu? Sebelum.
Maka karena dia sebelum wudu, maka dibasuhlah sebagai syarat wudu. Apa makna syarat kemarin? Makna syarat dalam bahasa. Lalu lupa dia, iya. Harus ngaji tahu tidak sadar. Syarat maknanya adalah alamah. Alamat yaitu tanda. Tanda. Jadi tanda sesuatu biasanya mendahului sesuatu itu, iya kan? Alah, datang tondo, lah 4 tondo datang. Apa tondo kan hujan? Galap, kan ya? Maka galap tu tanda kan hujan, dahulu dibuang, kan ya? Alah, do tondo-tondo kan datang presidennya kan? Apa tondo? Akhirnya datang, lah masang tenda orang gay. Kemudian lah sibuk uang apa nombor latihan-latihan baris-baris, kan ya? Sampai adalah lah latihan orang minta PT. Kan ada pungutan. Nah, kan ya? Jalan lah belok lah bertimbun. Akhirnya setiap legonya datang lah licin jalan banyak. Apa kalian nak nyebut jalan lancak jalannya. Itu tanda-tanda. Nah, wudu niat karena datangnya di awal atau sebelum wudu, maka dia disebut dengan dia syarat tanda kita akan berwudu. Baik, kita berniat. Nah, an-niyatu, niat ini kan bahasa Arab sah ya, tapi menjadi bahasa dunia. Tidak ada yang mewakili bahasa itu, no. Niat. Sodo memakai bahasa niat. Bahasa Indonesia niat. Kan ya? Ini nantanya niat itu disabut dia awak. Awak. Dia niati atau niat lidah? Mama. Niati ya? Tak ada niat lidah dia? Tak ada niat mata dia? Niat muncung? Ada niati atau niat muncung? Tak boleh bahasa awak lah weh. Niat di hati, kan ya? Oleh sebab itu sepakat semua ulama bahwa niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Tidak ada khilaf. Kapan mereka khilaf? Ketika sebagian membolehkan melafazkan niat dengan lidah. Boleh terjadi khilaf. Ketika dulu tidak ada orang dibolehkan lafaz dengan lidah, alhamdulillah tidak ada khilaf. Ini kadang-kadang ulama kan buat bantai sebagian ke ya? Kan ya? Boleh dalam bahasa manapun, niat dalam hati. Tanya ke orang Arab, dia lidah dan niatnya tidak bosu dalam bahasa Arab doang. Memakai kalimat nawayanwi dengan makna meniatkan dengan lisan. Ya, puai membolak-balik kamus, mereka kamus apa lah dalam bahasa Arab. Tak pernah orang Arab menggunakan kalimat niat untuk sesuatu yang dilapaskan. Pasti niat dalam hati. Nah, ketika ada sebagian dengan niat baik, niatnya baik untuk menguatkan niat dalam hati, dibolehkan dilafazkan. Apa makna dilafazkan? Tentu diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Maka terjadi 2 kutub di sini. Sebagian ulama mengatakan boleh diniatkan atau dilafazkan niat itu. Sebagian mengatakan tetap berpegang pada hukum asal. Secara bahasa niat di hati. Kemudian secara praktik dari Nabi SAW, Nabi tak pernah melafazkan niat dalam beribadah. Tak pernah melafazkan niat dalam beribadah. Jadi buat lu tak? Gua nyolin kau. Nah, ya, tak ada pernah melafazkan dalam ibadah. Oleh sebab itu mereka
mengatakan niat tidak boleh dilafazkan, tidak boleh dilafazkan. Yang mengatakan yang lain tidak boleh dilafazkan. Nah, setelah mereka khilaf bahwa melafazkan niat ada yang membolehkan, ada yang melarang, sepakat pula mereka mengatakan niat tidak boleh dijaharkan. Paham ya? Wah, bocor bezong tu Ustaz. Ulang dia. Misal ambo nak jadi imam solat, lalu mazhab ambo melafazkan niat. Ambo harus memilih antara melafazkan niat pakai mikrofon dengan melafazkan niat tanpa mic, hanya ambo ucapkan di lisan tapi tidak didengar oleh kawan. Itu namanya juga lafaz. Misalnya usalli fardhal isya'i, mati mic ya. Nah, enggak ada mic dulu kan. Nah, usalli fardhal isya'i kan dilafazkan tetapi tidak dijaharkan. Jadi melafazkan, lisan bergerak, itu namanya lafaz. Melafazkan itu mengucapkan huruf nawaitu, misalnya nawaitu fardhal wudu'i lillahi ta'ala, itu namanya melafazkan, tapi tidak mengeluarkan suara yang didengar. Itu yang dibolehkan oleh ulama yang membolehkan. Adapun bambiok mik usolli sangik lo pada Allahu Akbar lah, itu sepakat semua ulama melarang. Kalau ada buat macam itu berarti menambah mazhab yang ketiga, ya, melanggar kesepakatan para ulama. Jadi adanya tujuan ulama yang membolehkan tadi untuk menguatkan diri dia, bukan menguatkan orang lain, bukan untuk diperdengarkan pada orang lain. Jelas? Pertama, sepakat ulama bahwa niat letaknya di hati, sono di jantung ya, tapi lah terjemahkan bahasa awak di hati, termasuk sabu di hati. Kemudian terjadi khilaf, memang niat di hati, tapi boleh tidak untuk mengokohkan niat di hati itu saya lafazkan? Terjadi dua perbedaan pendapat, karena memang keluar dari jalur utama pasti kebijakan tidak sama. Ini kan yang jalur utama tadi dalam hati kan tidak ada khilaf. Nah, sekarang ada yang keluar dari jalur itu, keluar dari jalur utama itu. Akhirnya kebijakan ulama dalam bab ini tidak sama. Ada yang membolehkan melafazkan, ada yang melarang melafazkan. Yang melarang mengatakan itu adalah tidak sunnah atau alias bid'ah, sebab secara bahasa tidak ada pendukungnya, secara syariat juga tidak ada dalilnya. Berarti kalau dilafazkan maknanya mengada-ngada. Tetapi sebagian mengatakan boleh dilafazkan karena dia sejalan dengan yang diniatkan dalam hati untuk menguatkan. Dalilnya mereka mengkiaskannya kepada niat haji. Niat haji. Bagaimana niat haji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai haji atau umrah, apa dia ucapkan? Labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjah. Disinilah terjadi permasalahan utama. Sebagian memahami bahwa kalimat labbaik Allahumma umratan itu adalah lafaz niat. Lafaz niat.
Padahal itu bukan lafaz niat, tapi ada lafaz memulai umrah atau lafaz memulai haji, bukan lafaz niat umrah, bukan lafaz niat haji. Jelas? Contohnya apa? Imam Syafi'i sebenarnya menjelaskan, cuman pengikut mazhab Syafi'i ada yang salah paham perkataan Imam Syafi'i ketika beliau menyebutkan contohnya salat. Kalau salat, kalau haji, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik umratan, itu kata Imam Syafi'i tidak wajib dilafazkan. Tapi kalau salat wajib dilafazkan. Paham? Maka ketika seseorang atau sebagian ulama Syafi'iyah memahami, maksudnya Abu Abdullah Zubairi yang pertama ini, yang mewajibkan atau yang menyunnah, yang menganjurkan melafazkan niat. Dia memahami kalau di waktu sholat mesti dilafazkan. Apa yang dilafazkan? Kalau dia memahami niat, padahal maksud Imam Syafi'i bukan niat, yaitu lafaz pertama memulai sholat. Orang mulai sholat dengan apa memulainya? Takbir. Disebut dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram niat atau bukan? Ya Allah ya Rabbi, takbiratul ihram apa arti? Allahu Akbar apa arti? Allah Maha Besar. Itu niat atau bukan? Bukan. Buktinya itu bukan niat. Ulama-ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan melafazkan niat, mereka tulis lafaz niatnya. Imam, apa lafaz niat dalam mazhab Syafi'i? Usalli, ini juga kan fardal isya'i arba'a raka'atin. Sebagian tidak melazimkan itu karena sudah maklum kan, tidak disebutkan arba'a raka'atin boleh menurut mazhab Syafi'i ini ya. Arba'a raka'atin imaman idza adaan lillahi ta'ala. Saya berniat salat isya 4 rakaat menjadi imam tunai lillahi ta'ala, kan bukan qadha ya, lawan daripada qadha, artinya tunai. Nah, ini yang niat, sedangkan Allahu Akbar bukan niat. Maka kalimat Allahu Akbar memulai salat sama dengan labbaik Allahumma hajjan memulai haji, labbaik Allahumma umratan memulai umrah, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan ketika digabung kedua-duanya sekali. Nah, apakah labbaik Allahumma umratan itu niat? Tidak. Buktinya pula para ulama Syafi'iyah yang menulis lafaz niat haji, bukan itu lafaz niatnya. Nawaitu, kan itu lagi, nawaitu ada al-umrati lillahi ta'ala. Berarti lafaz niat bukan labbaik Allahumma umrah. Paham? Pahamnya? Berarti Nabi melafazkan niat atau tidak? Tidak. Tapi memulai umrah dengan dilafazkan atau tidak? Iya. Jelas? Jadi Nabi memulai umrah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Tapi itu bukan lafaz niat. Sebagaimana dalam salat memulai dengan Allahu Akbar. Itulah maksud Imam Syafi'i. Di salat melafazkan lafaz awal salat itu wajib. Artinya kalau tuan-tuan masuk salat begini dalam hati Allahu Akbarnya, batal salatnya. Harus dilafazkan. Kalau salat sendiri Allah, walaupun tidak terdengar, tapi dilafazkan. Apa tahu dia dilafazkan? Manggai munjuang
Jadi makhraj huruf itu bergerak. Kalau huruf lidah, hurufnya kalau lam misalnya, nampak lidah tu baca bergerak. Kalau di bibiu huruf fa misalnya, nampak fa berbezo. Kan ya? Ba huruf lidah apa? Bibiu juga kan Allahu Akbar. Kalau lebih bergerak muncul, namanya dilafazkan. Nah, dalam salat wajib dilafazkan memulainya. Kata Imam Syafi'i. Dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan niat solat mesti dilafazkan. Itu tidak masih kau sebagian orang tua dahulu kalau tak pakai usolli jenam mau jadi imam kayaknya tak. Kadang dia boleh. Mendiang datuk dulu tak boleh dia siapa tak pakai usolli tak sama zab jawab dulu. Awak tu tak tahu dia kan tu angguk malah awak kan yang lalu tu kan ya. Qasan setelah dikaji dari buku Imam Syafi'i sendiri, maksud beliau adalah memulai salat mesti dilafazkan. Apa yang dilafazkan? Allahu Akbar. Sebab kalau tidak dilafazkan tidak sah salatnya. Bukan melafazkan niat. Buktinya niat dengan lafaz mulai salat beda. Jelas? Itu dibahas beliau ketika membahas masalah memulai haji atau umrah dengan dalil hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bitalbiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai umrah atau memulai haji dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma umrah, bukan melafazkan niat tapi melafazkan awal mula memulai amalan haji. Sebagaimana kalau sudah baca labbaik Allahumma umratan, maka semua yang halal, semua yang diharamkan dalam ihram sudah berlaku. Tak boleh lagi pakai minyak wangi, tak boleh lagi pakai tak boleh lagi pakai sepatu, tak boleh lagi pakai ini dan itu, tak boleh menikah, tak boleh melamar dan seterusnya. Disebut dengan muharramatul ihram. Sebagaimana juga selesai kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, semuanya tak boleh lagi dilakukan. Minum boleh lah, bacito boleh lah, galak-galak boleh lah, membelakang boleh lah, tak. Sebab kita sudah memulai salat, disebut dengan takbiratul ihram. Di sana mulai dengan ihlal bil ihram. Jadi bukan melapaskan niat. Jadi memang Allah musta'an, kalau ada yang keliru pendahulu, banyak belakang mengikuti. Banyak belakang yang mengikuti. Ketika diluruskan, awak kena sabut tidak mengerti. Ini tidak paham, awak disabut tidak mengerti. Kan irunya biasanya Nabi dulu kena sabutnya tidak ngerti dan nangah. Kan ya? Kan Pak Haji saudara menyebut Nabi tidak ngerti itu, Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab, pengurus Masjidil Haram mereka, pengurus Ka'bah. Tapi mereka menuduh Nabi yang tidak paham, padahal mereka yang sudah menyimpang dan salah paham. Dan azan? Anda silakan. Allah.
Sallallahu. Subhanallah. Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana anta wassalam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat ini selama melakukan wudu tidak boleh terputus. Dengan makna pas tengah wudu bau bani menjadi si basuh kakinya, paham ya, atau basuh tangan, dari niat beribadah, dari menjadi niat melakukan sesuatu yang biasa. Sama orang mandi, awak kan ada mandi wajib, ada mandi tidak wajib. Tengah mandi wajib, bandian mandi biasa, maka harus diulang, tidak sah wudunya. Jadi maksudnya oleh sebab itu disyaratkan pula niat wudu itu berterusan sampai selesainya amalan wudu. Baik, kemudian di antara syaratnya pula adalah inqita'u mujibit taharah, yaitu inqita'u mujibit tatahhur, yaitu terputusnya hal yang mewajibkan bersuci. Artinya apa? Kalau seandainya awak tengah wudhu tapi kalau dia muayu, berarti wudhu tidak sah. Jadi syarat sahnya harus sebab-sebab yang menghilangkan, sebab-sebab yang mewajibkan bersuci, sebab-sebab yang mewajibkan berwudhu harus hilang semuanya. Makanya ada syarat nanti, yaitu istinja atau istijmar sebelum berwudu. Misalnya seseorang buang air tapi belum dibasuh, wudunya ada lusuh itu basuh ya, tidak batal wudunya, makanya harus dibasuh dulu. Tetapi tidak syarat pula setiap berwudu harus membersihkan kedua kubul dan dubur, tidak. Nah, kalau ada yang keluar mesti dibersihkan dulu supaya nanti tidak membatalkan wudu lagi. Jadi harus hilang hal-hal yang mewajibkan bersuci itu sebelumnya. Itu syarat sahnya wudu. Ini dikecualikan bagi orang yang berpenyakit namanya salisil baul atau salisul rih atau salisul rih. Apa salis? Tidak cuma salis lah. Salis maknanya orang yang tidak bisa lagi menahan air kecil. Kalau bahasa dulu tidak apa parpak lainnya, karena parpak nomor dengar, tidak elok parpaknya, bocor parpaknya. Kalau kini nomor doang prostat ya, prostatitis ya, yaitu sakit di saluran pembuangan prostatitis, prostat. Nah, kalau orang yang berpenyakit ini uzurnya boleh, walaupun sedang wudhu keluar juga. Bahkan sedang sholat pun kalau keluar maka tidak berpengaruh. Misalnya sebelum dia wudhu, dia bersih dulu, buang air kecil dulu. Habis itu dia bersihkan, mungkin pakai pakaian dalam, atau kalau sekarang kan ada pampers, ada, dan itu dianjurkan. Ada pampers orang tuanya, kan? Nah, pakai pampers. Nah, sedang wudhu terasa lagi keluar, maka
tidak berpengaruh, dia teruskan wuduknya. Tapi kalau awak yang tidak kena penyakit itu sedang wuduk tasuk kalau aja dan samonya tidak beda, kita tidak berpenyakit ya, kita tidak sedang berpenyakit salis sebut. Demikian juga salis rih yang orang anginnya tak bisa ditahan, ada angin tak bisa ditahan, ada air yang bisa ditahan, ini juga uzur baginya. Sama juga dengan wanita yang istihadah, wanita yang istihadah yang tidak berhenti darahnya, darah penyakit itu, sebelum dia wuduk dia bersihkan, dan susah berhentinya, maka ketika sedang berwuduk maka dia dihukumkan seperti itu juga. Kalau memang tidak ada waktu berhentinya. Tapi kalau ada waktu berhentinya maka dia tunggu waktu itu. Wallahu ta'ala alam. Itu maknanya inqita'u mujibit tatahhur, itu mesti hilang, terputus seluruh sebab yang menyebabkan wajibnya bersuci. Itu harus dihilangkan dulu sebelum kita berwudu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istinja dan istijmar sebelumnya. Ini tentu bagi orang yang memang buang air sebelum berwudu, mesti dibersihkan dengan batu. Kalau di padang pasir kan pakai batu orang, tapi kalau di sita pakai air. Dan kalau lebih afdal digabungkan kedua-duanya seperti yang dilakukan oleh kaum Ansar. Mereka bersihkan dengan batu dulu 3 kali, kemudian dibasuh dengan air, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di Masjid Quba itu ada orang-orang yang sangat suka bersuci. Lalu tanya oleh Nabi, apa yang kalian lakukan? Ternyata mereka melakukannya 2 kali, itu istijmar dengan batu, kemudian istinja menggunakan air. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah tuhuriyatu ma'in wa ibahatuhu. Syarat sah wudu juga adalah airnya mesti suci. Nah, air suci itu air mutlak. Air mutlak itu apa? Air hujan, air telaga, air sungai, air salju, air mata air. Air apa nah? Air soda, air laut. Masya Allah. Kalau 7 suruh, air laut tahu ya apa nah? Ayo, hujan sudah tadi. Ayu ombun, buatlah 7 kan? Ulang lihat. Ayu telaga, ayu sungai, ayu hujan, ayu mata ayu, ayu lawe, ayu ambun, ayu salju. Dah 7, 6. Jadi semua itu disebut air yang bisa mensucikan. Kemudian wa ibahatuhu, harus air yang boleh dipakai. Berarti ada air yang tak boleh dipakai? Ada air uang. Uang punya awak pakai. Air baca oleh boleh kan? Boleh tak? Tak. Makanya siapa yang berwuduk dengan air yang dicuri, menurut sebagian ulama termasuk mazhab Hambali, wuduknya tidak sah. Karena syaratnya mesti air yang dipakai air yang dibolehkan, artinya air yang milik kita atau milik orang yang diberikan izin. Nah, kalau mau haji, boleh tidak wuduk di situ tanpa izin? Nanti pengurus tanya orangnya tak pernah minta izin dah. Woi, asal kami wuduknya tidak minta izin, mana pengurus? Ada pengurus ya? Enggak boleh aja. Alhamdulillah, berarti tidak perlu minta izin dari musaji. Atau sodo ayu di musaji boleh pakai berwuduk karena itu sudah wakaf. Nah, kadang enggak. Nya kau bawa taso ketika awak tinggal di negeri-negeri yang payah ayu. Kalau kawan enggak kan, ni boleh ambil ayu, ambil lah ayuangnya. Boleh telah guru kali nya. Kalau kawan kan baru ambil ayu. Iko bawa taso ketika awak sedang berada di tempat lain. Nah, mungkin dalam perjalanan bosu ayu duk kawan kan, semprot tu kan, ketika di pesawat kayak semprot kan. Abang ambil ndak apa sabun kayaknya. Sudah itu hilang contoh nak ambil dah waktu itu kan. Nyawa pakai san. Nah. Jadi oleh sebab itu maka mesti mesti halal atau boleh digunakan.
Kemudian izalatu ma yamna'u usulahu ilal basyarah, kemudian menghilangkan hal-hal yang menghalangi masuknya air ke anggota wudu. Apa contohnya? Cat, kan menghalangi masuknya air ke dalam ke kulit. Kan ya? Tato masuk? Masuk tak tato? Pernah tak? Lah dalam kulit tu? Budayanya dapur. Tapi walaupun demikian tato mesti dihilangkan. Tato mesti dihilangkan karena ada larangan memakai tato. Tapi ada yang bertaubat, tidak bisa dihilang tato Ustaz. Kalau dihilang babuang jaganya, babuang daging. Nah, maka ulama mengatakan kalau bisa dihilangkan tanpa merusak anggota tubuh, wajib dihilangkan. Tapi kalau tidak bisa dihilangkan kecuali dengan merusak anggota tubuh, maka ini uzur atau darurat yang dibolehkan. Jadi kalau ada misalnya beko nampak abang rumah nyelek kena rajin salat, rajin ngaji, tapi tato pon ngode di badan kan, mungkin ini dari bab ini. Jangan ngewangi kenya dak. Nyodo ulun nyo ngaji le. Iya. Jangan salat le ning orang salat depan yang dalu. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah. Ajen mandang je kenya tahu tidak jadi orang mau salat juga. Jadi mungkin pertama mungkin beliau belum tahu hukumnya. Yang kedua mungkin sudah diupayakan dihilangkan tapi tidak memungkinkan. Maka ulama mengatakan kalau harus merusak maka tidak dibolehkan. Merusak tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya bisa dihilangkan tanpa merusak maka harus dihilangkan. Wallahu taala alam. Jadi seperti cat atau misalnya hal-hal lain yang bisa menghalangi masuk plastik, misalnya loket di badan kan, lem kan menghalangi, maka itu harus dihilangkan dulu supaya wudu kita sah. Kecuali ada yang dikecualikan, misalnya pembalut luka. Pembalut luka kalau dikenakan air maka akan memperparah luka. Maka oleh sebab itu tidak mesti dibasuh, cukup dengan melewatkan tangan di atasnya tanpa disiram, tanpa dibasuh. Itu cukup diusap di atasnya, al-ghaslu alal jabirah. Nah, kemudian masuk waktu salat. Masuk waktu salat. Ini tentu saja bagi orang yang hadasnya tidak putus, seperti orang berpenyakit tadi. Orang istihadah baru sah wuduknya setelah masuk waktu salat. Orang yang salisil baul mesti berwuduk setelah masuk waktu salat karena hadasnya tidak putus. Selesai wuduk, kadang-kadang selesai wuduknya lah kalau lihat, maka ini disyaratkan baginya untuk berwuduk setelah masuk waktu salat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Barangkali sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk melanjutkan lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Sekian, ada pertanyaannya? Ya, kita lanjut aja lah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Pas waktu sholat, misalnya sebagai seorang wanita misalnya awak datang ke tempat sholat kan kalau masuk waktu mulai. Ya. Alat rumah di rumah. Kan kalau masuk waktu mulai. Ya. Nah, kemudian itu ada masuk waktu azan awak kan? Ya. Atau awak sudah di rumah. Tapi kok apakah ulang wudhu itu gimana? Ini orang yang berpenyakit tadi? Enggak, orang berpenyakit enggak syarat. Yang berpenyakit tidak disyaratkan masuk waktu. Yang sehat-sehat tidak syarat masuk waktu. Itu khusus bagi yang sakit, khusus bagi yang berpenyakit. Orang yang sehat tidak. Bahkan wuduk malam tadi boleh. Mana tentu ketentuan bisa sampai puluh air tidak batal wuduk kan? Ini ada kisah diriwayatkan orang sufi dari Imam Abu Hanifah, 40 air, 40 malam tidak batal wuduk dah. Iya, kalau kaji kekuasaan Allah bisa aja kan ya.
Buktinya Suraga kan tak buang ayu dah, kan tak takut dah, kan tak buang ayu kadang. Waktu tu di Suraga. Tapi kalau di dunia, di dunia, kecuali mukjizat. Ternyata tengok sanad pun tak joleh. Hanya kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab-kitab tanpa sanad. Ya berarti dia tak akan makannya selama 40 hari itu dah. Kalau makan dan minum tentu nak buang ayunya, kan ya? Tapi mungkin kalau sahih tak masalah. Mungkin Allah berikan keramat kepadanya. Ya, tapi apakah dengan itu kita kultuskan? Tak. Nabi lah biar itu bisa bola bulan dia kan tak boleh orang kultuskan Nabi lah. Kan ya? Kan tak boleh orang kultuskan Nabi lah. Tak mesti apa ziarah ke kuburannya dengan niat musafir jauh, kerana dilarang oleh Nabi SAW. Bukan dilarang, dia salah pahamnya, orang salah paham jadi dia melarang ziarah kuburan. Tak. Yang dilarang itu adalah sengaja dari jauh musafir untuk ziarah kubur. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Tapi kalau sampai Madinah aja hendaklah ziarah ke kuburan Nabi lah. Ziarah juga ke kuburan Uhud, ziarah ke kuburan Baqi'. Tapi tang siko tak boleh itu niat dah. Karena Nabi melarang itu. Fahamnya? Jadi kalau nak pergi ziarah kubur, tiwa gajah dah uangnya. Tiada di Tampang ada juga. Masih ada lah. Di Tabe ada juga kan? Akhirnya lah sama je kalau ziarah kuburnya. Tapi hanya tentunya pekakian tu kan ambil taso belah bio kena. Itu masalah. Dia tak boleh orang masuk belah bio dulu. Kan ya? Ziarah kuburan wali. Wali apa misalnya? Syekh Bulan. Apabila ke ulah kata nak lay muqabul doa dan sebagainya. Itu kita dilarang dari Nabi SAW. Karena sahabat dulu, si Nabi kuburan tak ada niat itu nak ada kokian lah. Ziarah ke kuburan Nabi untuk ucapkan salam kepada Nabi, kemudian untuk mendoakan, bukan berdoa atau minta didoakan oleh Nabi SAW. Karena lucu-lucu Allah untuk membolehkan. Tak dibuat dari sahabat bukan berarti tak boleh. Tak dibuat dari sahabat tu tanda tak boleh. Mereka tu kalau tentu dia mana boleh mana nanti tidak. Kalau awak sodobu boleh. Mereka tu yang harus dicontoh. Apa sebab mereka generasi selamat. Kalau kita generasi entah selamat entah tidak. Maka kalau nak selamat contoh generasi yang selamat itu. Jadi yang sakit aja saya. Kalau yang sehat tidak mesti syarat masuk waktu. Wabillahi at-taufiq. Nah, banyak ke sana. Cakap tak ni lah. Zaman Nabi ada orang bisunya? Zaman Nabi ada orang bisu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wattaqullaha mastata'tum. Jadi kalau inya bisu, tak bisa cakap, tak bisa dipasuh cakap. Tapi solatnya sah. Nah, solatnya sah. Adalah Masya Allah, ada pagi itu bisu, tapi rajin dia solat musajid. Oh ya, tak musajid no. Ini hafal Quran dia. Oh ya, tak. Jangan baca Quran. Ini dia bertengok kita. Dia tengok Al-Quran ke ayat sudah solat jemaah kan solat dulu lebih isyaratnya. Ya, tahu ini nya. Ayat sedang sibuk bicara ekonomi kan, encik dunia. Lah pulang anak, alun dia solat ayat dia baca Quran kayaknya. Ya abati inni akhafu ayyamassakum azabun. Suaya baca. Ya kan pandai bahasa Arabnya. Ya ayah. Itu kan bahasa Nabi Ibrahim kepada ayahnya, saya takut engkau kena rasukan syaitan sehingga nanti kamu itu kafir kepada Rabbmu, karena syaitan itu kafir kepada Allah SWT. Nah, akhirnya dengan demikian bos sadar ya, ternyata anak bisu kalau tidak pandai bercakap tapi ngeroti. Orang bisu kan ngeratinya nyabui tidak pandai. Awak pandai nyabui tapi tidak isi ngerati. Kena ya. Oleh sebab yang itu maka
mereka atau orang bisu hatinya terang dan inya paham, cuman tidak bisa melafazkan. Kalau tidak bisa, Allah tidak mewajibkan kecuali yang sanggup dikerjakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama berdiri dalam salat wajib. Kalau ada orang yang sanggup berdiri dope salat duduk, enggak sah salat walaupun sakit, sakit, sebab memungkinkannya untuk salat berdiri, tidak boleh pindah ke duduk. Tapi kalau orang pincang, orang tengkak atau orang tidak berkaki, harus dia tagak. Apa? Harus dia tagak kan tidak lah. Atau orang sujud kan wajib sujud di atas 7 anggota, muka, konyang, 2 tapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung-ujung jari kaki di 6. 7 kan? 2, 3, 5, 7. Tuan tu tidak pakai tangan, tidak usah sujudnya. Hah? Makanya ketika ada orang liberal menolak hadis Nabi, ketika Nabi menanyakan kepada Imran bin Husain sahabatnya atau Abu Hurairah, tentu daknya ya kamano pai matwaigo ketika tidak nampak dawaleh lati alam kan tinggal alam nomo kan tak bolehnya Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata beliau, kata Nabi SAW, innaha tazhabu tasjudi rabbiha. Dia pergi sujud kepada Rabbnya. Dek kawan, dia dah jangan sujud juga nya, jadi tidak cahaya nama dari sujud. Bah boleh suruh sujudnya. Yang terbayang dia sujud cuma awak. Kan ya? Bukankah Allah katakan setiap yang ada di langit dan setiap ada di bumi semuanya sujud kepada Allah dan bertasbih kepadanya? Sah? Tuh? Bukankah batu sujud? Iya, sama sujud jawab. Apa nomornya? Ciacong sujud tak? Sujud sama jawab? Tak. Apa dia bawa bono? Kalau terlalu cerdas nak berilmu, terlalu cerdas tapi tidak berilmu itu akibatnya. Maka orang cerdas tidak terlalu dibutuhkan, tapi yang diperlukan orang yang berilmu. Wong cerdas, kalau cerdas tidak berilmu ya ngicu aja. Iya, orang cerdas tidak berilmu ngicu, zalim. Tapi kalau orang berilmu, walaupun tak begitu cerdas, dia akan jujur. Kecuali kalau orang berilmu tidak mengikuti ilmunya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa tadi saya mau katakan? Hah? Apa tadi yang disebut terakhir tadi? Hah? Orang bisu. Nah, orang bisu itu bukan tidak paham, dia paham. Nah, selama dia paham berarti akalnya jalan. Selama dia bisa membedakan berarti mumayyiz. Ya, selama umurnya sampai, orang bisu ada mimpinya. Weh, ilai tidak apa nak bisu dah obey dia lai orang bisu ada apa bini berarti bisa dia baliknya ada orang bisu apa bini mananya berarti ngerti tidak tidak tadi masalah awak sampai tadi ketika orang tu mengingkari matahari sujud kepada Allah di bawah arasy. Bapa caranya kalau tanya apa pela cipikun matahari itu ikutin banyak pekutnya kan ya yang namanya abu itu kan Nabi SAW. Nabi dapat ilmu atau tidak? Berilmu. Angku? tidak yang aku nak mau belajar dah berfikir lainnya nya berfikir dah ilmu doy. Hasil pikiran tu bukan ilmu. Ilmu tu dituntut dipelajari kepada ulama. Kalau pemikiran tak perlu sekolah, tak perlu belajar dah. Kan ya? Datuk berfikirnya kan tak sekolah dah. Ancaklah fikir pada awak lah.
mencipiti. Ya kalau nak tahu halal haram mesti berilmu. Tapi kalau nak sopa soda, tak perlu ilmu dah, lembu aja lah. Kan dia CBT perlu belajar lagi tinggi. CBT perlu sekolah lagi tinggi. Indah. Buktinya orang kaya banyak orang tak sekolah lepas non sekolah. Boleh absen tak? Mau absen orang paling kaya di Indonesia. Nanti tinggi sekolah tu nak tak sekolah. Makanya tak tentu halal haram dia tu. Kan santung sodo dia tak tentu halal haram. Zakat tak bayu dia dah. Kiki tak tanggung-tanggung dah. Tak apa, karena tidak berilmu. Tapi kalau orang berilmu lalu ahli cari harta, itu lahir Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Arwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan harta tu dijamin masuk surga. Jadi CPT ternyata tidak perlu ilmu tinggi dah. Jadi CPT makanya kalau untuk ngurus ekonomi negaranya ya cajan sekolah lah jadi presiden. Semua tak sekolah jadi presiden. Tapi kalau nak memperbaiki masyarakat, perbaiki politik, perbaiki agama, memang harus orang berilmu yang jadi. Jalannya. Kalau cik makan pandai orang tak sekolah cik makan pun orang sekolah gila. Kan ya? Nyala diteliti doang. Majalah Forbes menyebutkan dari 10 orang kaya dunia, orang paling kaya, 9 bukan sarjana. 9 tak sarjana. Seorang yang sarjana dari 10 orang. Itu pun melanjutkan ekonomi keluarganya. Oh ya kayu usaha dulu punya perusahaan itu dilanjutkan dia. Kalau ndak jikan kayu condor. Jadi banyak seilmi semakin banyak kalau akademiknya semakin pendek daftar rekeningnya. Semakin tinggi banyak kalau ya doktor, Ki Haji, bulan-bulan LC, MA. Tambah lagi kalau lain kan BCAK dan sebagainya. Semakin panjang kalau semakin banyak kena PT-nya tu cik kalau tu banyak rabi PT deh. Tapi uang nak bagalau, ndak rabi PT simpan tahu dah. Kan ya? Ibaratnya wak seumur sama-sama lain jambu. Inya tamat SD mulainya bakojo. Ya? Dapat PT simpan tahu dah. Atau digambarkan usaha dia. Kalau dia tidak tamat SD, ada pun PT bayu orang sekolah. Selamatlah pun anda masuklah kuliah. Terasa jom bayu, kan? Sudah itu, dah sampai doktor bayu juga lah. Kau jom bayu juga lah. Itu mana kadang PT? Makanya kalau ama-ama apa-apa nak nyuruh anak sekolah tu CPT salah. Ya. Seorang anak sekolah dah tak CPT dah, nak elok. Ini memang nyatu. Masuk kalau lebar ilmunya elok, kalau tak berilmu payah elok. Kan ya? Itu dia suruh sekolahnya untuk jadi orang elok. Soal PT, pandai yang cai lepodonya. Nah, kita juga je lah, labik orang baru. Tiang. Tak so jadi hati lah. Yang buat payah tu ndak anak-anak ramah-amat je buat payah. Indah. Siapa yang buat payah? Banyak. Anak-anak apa dah nangis kau dah nak pergi mak tagangnya. Tu niat tu tiranya. Ketika mak tagangnya pergi tak sampai niat dah. Tu dah berniat dah. Inya mana yang pergi kamu sajik ngapo pergi semayang ni. Tak berniat tu. Tu apa ya? Sabut dia salat mugai tak pernah mau tai habis dia tak. Sebab tahu lai. Salat apa ayang? Isya ni. Apa niat tadi? Isya.
buat payah-payah. Indah dah, justru malah pas kayak itu buat ya payah. Fahamnya? Weh, kak, ada ustaz muajon uang mu'allab 10 orang di Malaysia kan cerita nang. Dek gara-gara melapaskan tu tiaru. Ya? Allah ndak ya selesai dah. 10 kali ndak masuk-masuk. Nya gara-gara itu datang was-was. Kan ya? Akhirnya betul yang sahang di belakang dia. Ustaz, boleh aku coba? Atau serius ya? Sila-sila. Majunya lah. Sahang jaga. Kenapa dah buat macam itu? Buatnya ya kan? Dibuat apa bacanya? Allahu Akbar. Jangan dia. Allahu Akbarnya. Saya sekali aja boleh katanya. Dan sekali misalnya. Ustaz 10 kali tak bisa dia takbir. Dia apa? Dia nan tadi dia. Non payah bawa susah. Non tanang bawa susah. Tak ada kecuali manusia asal sehat, akal sehat, hati membuat sesuatu pasti banding. Apa capek pulang yang nak makan dannya, nak makan niat itu nomor. Kan ya? Orang potong mantau yang 2 tahun pulang yang iya tu ngapung nak pulang capek dan nak nikah. Niat tu tiru tu niat tu jalan dan niat itu bersambung tahu sampainya dapat nikah kan ya. Soalnya dapat nikah niat je tahu tiru jalan. Nya akak guru dan guru yonya sama-sama guru. Nya den akak dulu jadi murid dan macam itu dan pernah jadi murid macam itu bajan usalli tu nya. Lah dan buktikan mosong ndak membaca itu lebih senang pada membaca itu. Akak detik je bodoh. Mereka sabu lain dia uang ni kan ya. Nya ada pertanyaan mereka tu. Dia nak kan belajar ujian nasional, lapas niat solat zuhur ni kan dia. Ajar lah tak masalah. Kalau untuk jauh ujian ajar lah. Tapi kalau untuk beribadah sonang tanpa melafazkan. Wajib kah? Wajib. Mana capek? Yang tidak dilafazkan atau yang melafazkan? Weh, lambo geno melafazkan lah ya? Kan ya? Tambah sabayat ya. Itu jadi Nabi tidak ajarkan itu, sahabat tidak praktekkan itu, para imam-imam mazhab tidak mau join itu, termasuk Imam Syafi'i sendiri. Kalau tidak percaya, cailah lapas niat dalam kitab Imam Syafi'i, tidak akan bawa suara. Usolli tidak ada kitab Syafi'i itu dah. Pernah kau baca kitabnya? Tidak ada dah dalam kitab Imam Syafi'i kalimat usolli itu tidak ada dah. Dia ajar lapas itu tak dia ajar dia orang. Jadi itu ulama Syafi'iyah belakangan memahami keliru keterangan Imam Syafi'i, akhirnya dikarang loh dia apa lafaz apa nuak niat karena hati itu yang diungkapkannya. Dalam hati kan dia kan sengaja aku salat apa? Salat maghrib atau salat isya lillahi ta'ala, kan itu dalam hati awak. Itu disalin, dibahasakan, itu yang namanya lapas niat itu. Uang Nabi haji, sengaja aku melaksanakan haji lillahi ta'ala. Nah ditulis pula nawaitu ada al-haji lillahi ta'ala. Kalau niatnya tamattu' mutamatti'an biha ilal hajj. Kalau qiran qarinan, kalau ifrad mufridan. Apa dalam hati lalu diungkapkannya. Jadi mana dapat situ je dapat. Di situ je dapat. Sama ya zikir-zikir selesai solat. Kan dikarang dek sebagian ulama, sah? Tidak ada dalam hadis dah. Seperti membaca ilahukum ilahu wahid la ilaha illa warrahman rahim. Itu tidak ada di dalam zikir pada salat. Tapi kan banyak dibaca doang. Kan ya? Al-Fatihah. Ada Nabi dulu mengajarkan berzikir selesai solat baca Al-Fatihah? Ada? Ada enggak? Enggak.
Kenapa dikarang dia ulama? Tadi karena mereka menganggap mengadakan sesuatu dalam agama ikor boleh aja selama elok. Elok menurut siapa? Menurut inyo. Dia katanya ini berarti Nabi kan tu elok dulu deh. Kalau sabui enggak, alim ulama awak pada ulah Nabi lah. Terus sabui lain. Tak tu dia Nabi tapi tidak sampai ni. Tak tuduh Nabi berkhianat. Ya? Enggak, tentu dia disampai dia. Mana hadis? Mana hadis semuanya katakan kalau kalian selesai salat jangan lupa baca Al-Fatihah. Oh, enggak ada hadis tentang fadilat surat Al-Fatihahnya. Ayo, ada hadis tapi bukan untuk dibaca selesai salat, tapi baca dalam subhanallah. Dibaca dalam salat ke? Enggak sudah salat doa Kak, dalam salat. Sama juga berdoa. Berdoa paling bagus yaitu dalam salat, bukan selesai salat. Selesai salat diperintahkan berapa? Berzikir. Tapi ulama mengarang juga. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan bahwasanya doa itu adalah selesai atau di ujung salat fardu. Nah, kau perlu juga mohon maaf. Kau terpaksa tak maaf mereka ulama awak. Sebagian memahami doa yang dimaksud selesai salat. Sebagian lagi memahami yaitu doa itu di penghujung salat karena kalimatnya adbaras salawatil maktubah, yaitu di belakang salat fardu. Nah, belakang kau masuk dalam salat atau di luar salat? Nah, di situ. Dan tanya ke tuan-tuan, kau tak mak biar agak vulgar, dubur bagian dari awak atau tidak bagian dari awak? Bahasanya kan duburas salat, di duburnya salat, artinya maknanya di penghujung salat. Penghujung salat bagian dari salat atau setiap salat? Bagian dari salat. Dan ini pemahamannya didukung oleh hadis-hadis yang banyak menganjurkan berdoa sebelum salam. Paham ya? Ini dua pendapat ulama tentang duburus salat. Di duburnya salat artinya di penghujung salat. Ada yang menafsirkannya setelah salat. Ada yang menafsirkannya di penghujung salat sebelum salam. Mana yang kuat di antara dua pendapat itu? Dari praktek Nabi, dari hadis-hadis perintah Nabi, baik hadis qauli, hadis takriri, hadis fi'li, hadis perbuatan, hadis perucapannya, hadis persetujuannya, semuanya mendukung doa yang dimaksud adalah sebelum salam. Oleh sebab itu, antara kedua pendapat ini yang lebih kuat adalah itu doa sebelum salam. Doa itu kan permintaan kan? Kalau bos kau tak mau aja tak ngomong orang awak nak perlu sesuatu ke Pak Presiden. Bila sampai ketika awak sedang berkomunikasi jenyo atau setelah selesai dak pulang? Pahamnya tak? Ada proposal kan disampaikan ke inyo. Misalnya nak membuat jalan awak buat aspal. Lah pulang bawa kalun proposal atau ketika bos ujinya. Itu secara logika ketika bos surut ya. Kan ya? Kini wak salat sedang berkomunikasi dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Maka doa paling pas dalam salat atau selesai salat? Dalam salat. Jangan nanti selesai lu Allah suruh permintaan lainnya. Yaitu secara logika ya, secara fakta dan syariat juga Nabi mengajarkan doa itu di dalam salat, baik sujud maupun di dalam tahiyatul akhir. Jelas? Dan tidak diriwayatkan sekalipun, wallahu alam ya, kalau ada tolong sabut. Kau nonton tu dan tidak ada satu pun riwayat Nabi
mengajarkan sahabat berdoa sambil mengangkat tangan selesai solat fardu. Tak wasur dah. Kalau wasur tuan-tuan tolong sabun kat dan. Ni tak terbaca dah saudara ngakunya. Tapi sosolah dan teliti seluruh hadis yang berkaitan dengan zikir dan doa selesai solat fardu. Oleh pemahaman ulama ada. Tu tak ada kiri tu. Ada ulamanya begini tu. Kadang adalah hadis palsu ke dalil ke nabu. Awak bicara bukan masalah pemahaman ulama, enggak. Yang dilakukan Nabi, yang diperintahkan Nabi, yang disetujui oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidaklah mungkin tuan-tuan disyariatkan berdoa selesai solat mau sama. Sudah itu tidak pernah buat dari Nabi, tidak pernah buat dari sahabat. Mungkin barang tu elok, dianjurkan, disyariatkan. Bahkan dalam nas hadisnya, kapan doa yang paling bagus di penghujung solat. Joleh kalimatnya. Cuma tak pernah sekalipun Nabi mimpin doa dah. Taklah pernah sahabat macam itu dah. Tu mungkin sokan ditinggalin anak tu. Mungkin tak? Nyinyo nak bertanya tu sendiri. Kan di antara yang bertanya kan Abu Zar kan? Kapan doa tu paling diharapkan ijabah Allah? Kata Nabi, dubur salawatil maktubah, di penghujung solat fardu. Tidaklah pula inyo menyelaksanakan macam itu no. Berarti yang dimaksud olehnya adalah di dalam salat. Joleh. Kalau joleh itu tinggi mapong joleh. Mengikut non joleh itu joleh awak. Ya. Atau ada bagi nalun jolehnya kak ya. Bela dah lu. Macam dah tadi je pakai usolli je. Jadi tapi lu muncul lah dak uliar dah. Tak uliar tu tak bagian awak tu dah. Tetapi manon payah, manon sadang. Tentu Nabi tak pernah disuruh memilih kecuali pilih yang paling mudah. Sah? Hari itu jembak alasan juga lah. Nya apa sepakat sawi alasan dan lah masa sodo turunnya. Kan ya, agak sama jodoh dulu di MDRM. Enggak ada ya. Berapa tahun kat dulu di tahun berapa kat dia di ibtidaiyah di Tiang tu. Kan dia ajar dengan tiang guru awak Teipa sah Matua Maimunah sah mendiang Pak Nizar. Semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang seluas-luasnya. Semoga apapun ilmu yang mereka ajarkan mendapat pahala yang mengalir hendaknya dari kita-kita murid-muridnya. Amin. Sah ya Pak Nomi gitu dulu tak lupa ke guru. Kan Pak Nomi gitu dulu. Tuh siapa ni? Bangsa sahih. Jangan lupa tu. Doakan mereka semoga dapat aliran pahala dari ilmu yang mereka ajarkan. Sampai guru-guru SD guru-guru SD. Ini mau ajar alif apa? ABCD itu kan. Kalau tak tantu dah awak dia. Alhamdulillah. Dan mereka sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang tinggal kita diberikan pula memilih mana yang paling baik dan yang paling sahih insyaallah taala. Dah kak? Dah terjawab alun alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.